Dan untuk mengulas digitalisasi yang semakin kencang dan efeknya terhadap perkembangan bisnis BNI, saat ini telah bersama kami di studio CNBC Indonesia, Royke Tumilaar, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI. Pak Royke, apa kabar? Selamat Baik, datang kembali di studio CNBC Indonesia. ya, makasih Anake. Sama-sama Pak Royke, melihat semua yang terjadi hingga hampir di kuartal 4 2024 ini, lalu bagaimana evolusi perseroan terhadap tren transaksi hingga jumlah pengguna dari Wonder by BNI yang sudah diluncurkan sejak Juli lalu? Ya, jadi Wonder ini memang tadi yang disampaikan Anake bahwa ini memang kita berharap ini menjadi game changer. Karena sampai dengan saat ini sudah 3,4 juta. Tadi kan Aneke bilang 2 juta ya. Baru kita ini 3 bulan dari Juli ke sekarang itu udah 3,4 juta yang download. Dan yang menarik bahwa jumlah yang download ini yang dulu belum pakai Wonder itu transaksinya itu 2 kali lipat saldonya juga mereka. Jadi ya ini yang menarik, berarti kan kenyamanan mereka untuk bertransaksinya juga cukup tinggi dengan ada. Itu kesimpulan sementara. Gitu. Baik, dan kalau kita lihat sebenarnya belakangan ini banyak perbankan begitu baik nih plat merah ataupun bank swasta yang juga sudah berlomba-lomba meluncurkan platform digital yang mungkin diharapkan ini juga bisa meningkatkan efisiensi dan juga menjaring lebih luas lagi basis masyarakat, memacu transaksi nasabah existing seperti yang tadi Bapak bilang nih transaksinya meningkat hingga 2 kali lipat begitu. Namun apa saja yang menjadi keunggulan atau kelebihan dari Wonder by BNI? Jadi Wonder by BNI ini kita desain bukan sekedar untuk melihat kebutuhan sekarang. Jadi kita melihat untuk kebutuhan yang ke depan. Jadi benar-benar didesain sangat hyper personalization. Jadi kita pakai data, udah pendekatannya itu untuk supaya kenyamanan nasabah itu benar-benar kerasa. Yang tadi dimensinya itu udah 3 transaksi, insight dan growth. Nah itu ya saya ambil contoh, misalnya dia bikin donation, dia bisa tahu, oh minggu ini saya udah sebulan ini saya nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah ada donasi. Jadi udah kepikiran, oh dia spending di restoran udah sekian banyak. Oh income saya sekarang udah mendekati spending saya udah jauh lebih besar. Dan dia bisa ngatur untuk masa depannya dia, untuk biaya sekolah, untuk biaya liburan segala macam dan investment. Jadi itu kita bikin dimensi supaya mungkin kadang-kadang orang merasa nggak perlu, tapi one day dia akan merasa perlu, bahwa dia melihat dapat insight dari Wonder bahwa saya udah terlalu banyak loh spending ini, saya udah terlalu banyak ini, saya kurang investasi, saya kurang ini. Jadi itu akan membantu mereka untuk mengatur keuangan mereka untuk ke depan. Baik, tapi ke depannya rencana perseroan untuk mengembangkan fitur-fitur di Wonder by BNI ini seperti apa, Pak Royke? Dan bagaimana juga rencana agar Wonder by BNI ini bisa memberikan kontribusi terhadap kinerja perseroan ke depan? Jadi memang Wonder by BNI ini bukan berhenti satu waktu kita desain terus kemarin 5 Juli kita berhenti. Enggak, ini akan berkelanjutan terus. Fitur-fitur kita akan tambah terus, yang akan menjadi sesuatu yang mendekati kemudahan nasabah itu akan lebih diprioritaskan dengan kita menggunakan data-data yang ada dari transaksi nasabah itu sendiri. Jadi ini akan terus, dan kita akan gabungkan dengan offline transaction dengan online transaction, itu jadi akan mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi. Jadi masih panjang. Perjalanan ini masih banyak yang kita harus lakukan untuk perbaikan dari Wonder by BNI ini. Baik, lalu selain Wonder by BNI, apakah ada layanan digital lain yang mungkin akan menjadi gebrakan juga yang tengah disiapkan BNI saat ini? Ya, Wonder by BNI ini kan retail individual yang kita siapin untuk ini. Dan untuk korporasi, perusahaan. Nah kita sebentar lagi dalam waktu dekat kita akan launching suatu platform untuk wholesale yang sifatnya terintegrasi. Jadi bisa LC, bisa bank garansi, bisa trade yang lain, cash management, itu akan jadi satu platform yang kita akan dalam waktu dekat itu akan memudahkan juga kepada nasabah-nasabah korporasi sekarang ini.
Baik, dalam waktu dekat kata Bapak. Boleh di-spill sedikit Pak, kira-kira kapan? Apakah masih di 2024 atau di 2025? 2024 tentunya. 2024. Di bulan ini mungkin dalam waktu di bulan ini kita akan segera launching. Di bulan ini, baik, kita tunggu bersama seperti apa. Dan